Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شرف بن يحيى النووي الدمشقي، وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين، وجميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، وإلى أرواح جميع مشايخ هذه البلدة أجمعين، بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم، ويعيد علينا من بركاتهم وكراماتهم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب خمسة أطفي بها حر الوفاء الحاطمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاتمة. يا ربي المصطفى مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى منه دوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفك أمامي رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في علني. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو ثقل. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا
مختتني يا ربي بالمصطفى المقاصدنا هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والنادي عن فتياتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu, dan semua yang hadir di sini, semoga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita niatkan i'tikaf, nawaitu an a'takifa di Masjid Sunnatullahi Ta'ala. Kita sambung bahasan kita di dalam kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-12. Al-Hadis As-Sadi Asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Riwayat hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Ini termasuk hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya seperti ini pula. Hadis ini singkat, jelas, padat, pendek. Jadi Nabi mengatakan hadis ini enggak panjang-panjang. Ini termasuk min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya mukjizat. Salah satunya kekhususannya adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ini kelebihan Nabi. Singkat ucapannya, tapi padat, banyak makna apa yang diucapkannya. Ini namanya jawami'ul kalim. Beda dengan kita. Kita banyak ngomongnya, tapi nggak ada maknanya. Ngalor ngidul, dia ngomong jelasin, borok-borok orang yang dengar paham, dia sendiri juga nggak paham.
Ini orang bilang namanya tong kosong, nyarinya si gede. Karena kosong, maka bunyinya kencang. Orang kalau nggak ada isinya kayak gini. Kalau nggak ada ilmunya ngomong mulu, nyalain terus. Giliran ditanya nggak ada yang nggak tahu. Ini tong kosong nyari bunyinya. Kalau tong yang berisi diketok, mendem, nggak bunyi. Jadi ciri orang kalau banyak ngomong bisa jadi nggak ada isi, yang ngomong mulu ngalor ngidul, yang ngomong aja nggak paham. Jadi salah satu mukjizat Nabi adalah jawami'ul kalim. Kekhususan beliau ini bicara singkat tapi penuh makna. Ya, hadis-hadis Nabi sedikit yang panjang, rata-rata pendek tapi panjang makna. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang dia mulazamah dengan Rasulullah ketika beliau tahun 8 Hijriah, 8 tahun setelah Nabi hijrah, beliau baru masuk Islam. Jadi masuk Islamnya belakangan. Tapi karena beliau mulazamah selalu bersama dengan Rasul, bahkan tinggalnya itu pun tidurnya di emperan Masjid Nabi. Bapak kalau ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, itu di makam Nabi ya, di belakang makam Nabi sebelah sananya itu ada semacam seperti lesehan. Ada ya, kalau yang pernah itu seperti pendopo gitu ya. Sebelah sananya itu lagi situ tempat para sahabat Nabi yang tidur di situ. Jadi tidurnya di samping kamar Nabi, musola Nabi. Dulu kecil kan dulu Masjid Nabawi asalnya. Nah, Raudhah itu ya segitu dulu Masjid Nabi itu. Ya syukuran Ar-Rahman inilah. Syukuran Ar-Rahman. Itu di situlah sahabat Nabi tidurnya di samping musola Nabi dulu. Masjid Nabawi dulu. Sekarang udah luas lebar. Tambahannya kan cirinya ada payungnya di atasnya tambahan. Nah, ini sahabat Abu Hurairah, beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah saja kalah. Siti Aisyah cuma 888 hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Banyak kan? Ini meriwayatkan bukan hafal, meriwayatkan. Jadi apa yang dia pernah lihat, apa yang dia pernah dengar, itu diulang lagi, disampaikan. Dulu Nabi gini, ya. Dulu Nabi pernah bicara ini, diulang lagi disampaikan. Nah, beliau bilang bahwa Rasul dulu pernah berbicara seperti ini. Jadi kuat hafalannya. Sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Karena beliau sayang sekali, senang dengan kucing yang kecil. Ya, bahasa Arabnya itu hirrah, kucing itu hirrah. Kemudian yang kecil namanya Hurairah, maka disebutlah Abu Hurairah. Nah, memang namanya kunyah dalam bahasa Arab itu kunyah, sesuatu yang orang dia bergelut di situ, aktivitasnya biasa dengan sesuatu itu, maka dikunyahkan seperti itu. Senang dengan kucing kecil, namanya Abu Hurairah.
Ada yang suka ngantuk, namanya Abu Nuwas, disebut Abu Nawas. Suka tidur, Abu Naum. Gitu kan? Rambutan itu bahasa Arabnya, karena banyak rambutnya, Abu Sya'ar bahasa Arabnya. Itu disebutnya Abu Sya'ar. Sayyidina Ali pernah sedikit cekcok dengan Siti Fatimah, ya biasa rumah tangga. Dia ke masjid, masjid dulu itu tanah lantainya, dia tiduran, disamperin sama Nabi. Nabi manggilnya Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa? Karena tiduran di tanah. Beda sama suami sekarang, kalau ribut sama istri bukan ke masjid larinya, ke empang katanya. Dia mancing kan. Oh no. Iya, makin kesel nyebur lah. Tuh, kalau suami dulu beda, sedikit cekcok ke masjid tadi di kapal aja ke masjid. Saking sayangnya disamperin sama mertuanya. Coba kalau mertua sekarang ribut sama anak putrinya, bukan dimarahin, omborin, usir kate, diusir sekalian, biarin dia jangan pulang. Nah ini sekilas tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau pun sampai 3 dan 4 hari, bahkan riwayat lain sampai 5 hari ini baru ketemu makan. Bahasa kitanya perutnya baru ketemu nasi gitu. Kalau kita sehari 3 kali, itu yang pokoknya. Belum yang jajannya itu belum. Camilan. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sahabat Abu Hurairah ini pernah ketika sholat tersungkur, bahasa kitanya nyungsep, lagi sholat pingsan karena 3 hari nggak makan. Mereka anti untuk minta-minta, dikasih, ambil, nggak dibagi, ya nggak minta. Sampai demikian, bahkan sampai jarang sekali buang air besar. Kenapa? Karena jarang. Kita sehari 3 kali bolak-balik WC terus. Kenapa? Karena banyak makan. Nah, ini beda dengan sahabat. Kalau kita sampai ke jamaah jawab lagi, itu kan sahabat, kita kan bukan. Artinya ini sahabat Nabi yang memang mulazamah dengan Nabi, sahabat Abu Hurairah. Masuk Islamnya belakangan, tapi karena mulazamah dengan Nabi, ini meriwayatkan hadis paling banyak, 5.374 hadis. Maka banyak hadis kalau kita dengar an Abi Hurairah 5.000 paling banyak. Siti Aisyah an Aisyah cuma 800. Ya. Kita berapa hadis hafal? Nanti juga lupa. Saya juga lupa lagi. Ini ngaji nih, hadisnya pendek, hafal sih insyaallah mandi masjid. Pulang aja ke rumah. Hilang lagi. Apa kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri orang kalau Islamnya bagus, nah bahasa kita ini, dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Ma la ya'nihi. Kalau yang buat dia saja dia tinggalin karena nggak ada manfaatnya, apalagi tidak ada manfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri ini gak ada manfaatnya dikerjain. Boro-boro manfaat untuk orang lain. Ini hadisnya sangat singkat sekali, yang disebut Jawami'ul Kalim tadi. Maka sebagian ulama mengatakan, qala ba'dul ulama, dikatakan hadal hadis jama'a kullad-din. Hadis ini mencakup seluruh cakupan pembahasan agama.
Jadi udah kalau hampir mencakup semua, simple. Apa yang nggak ada manfaatnya tinggalin. Ini kan simple. Berarti ini menunjukkan atas satu tindakan. Jadi perbuatan apa saja, tindakan apa saja, perkataan apa saja, kalau tidak ada manfaatnya jangan dikerjain. Kalau tidak ada manfaat, cuma sisi manfaat ini kan relatif, tergantung siapa yang melakukan. Ya kalau Ustaz ngomong mulu, ya kalau Ustaz nggak ngomong gimana? Ada bagian, ada porsinya masing-masing. Nah, ciri dari orang yang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat berarti menjadi tolok ukur, menjadi barometer bahwa Islam orang ini bagus. Maka dikatakan apa yang dapat diambil dari hadis ini, yahrusul Islamu ala salamatil mujtam wa an ya'isha an-nasu fi wi'a'in wa wifaqin la munaza'ati bainahum wa la khusuman. Kalau ada orang Islam kayak begini modelnya, maka tidak akan terjadi yang namanya keributan. Kan orang kalau ada sedikit kesenggol langsung bacok, ada kan ya? Namanya senggol bacok. Tapi kalau orang Islam berpegang seperti ini, sudahlah, nggak ada manfaatnya kalau kita ribut lama-lama. Dan apalagi usia sudah tua, udah nggak pantas. Usia sudah di atas 40, udah nggak ada pantasnya. Petantang petenteng, ya ribut sana sini, sama tetangga nggak aku, udah bukan waktunya lagi. Fasenya udah sekarang memperbaiki diri. Kemarin di bawah 40 ya, orang mudanya masih muda, masih mengalir. Sekarang di atas 40 sudah. Pegang hadis ini. Maka kata Islam, kata ulama dalam Islam, wa an ya'ishan nas fi wifaqin wa wifaq. Orang kalau berpegang hadis ini maka akan hidup dengan berkesesuaian dengan orang lain. Artinya nggak mau banyak ambil pusing, nggak mau banyak ambil ribut. Mendingan damai dah. Karena ada orang pokoknya kalau belum balas, kalau belum puas, belum senang, belum ridho hatinya. Itu kayak kemarin di berita ada bos dimutilasi, palanya dipotong, tangannya dipotong. Ditanya sama polisi, kenapa palanya dipotong? Mulutnya suka ngomelin. Kenapa tangannya dipotong? Tangannya suka mukulin. Potong sama dia. Ditanya, puas Pak? Puas. Nyesel nggak? Enggak. Itu yang di mana? Bekasi ya. Innalillah. Gembos aku ya Pak, yang isi ulang itu. Semarang. Kenapa? Karena menganggap ini masalah berat gitu. Tapi kalau pakai patokan hadis ini, sudahlah, nggak mau ambil pusing. Selesai urusan, tidak bisa diperpanjang lagi. Karena nggak ada manfaatnya. Selesai sebenarnya. Cuma di kita kadang-kadang nggak puas. Ini hatinya ada dendam terus. Nah, kalau kejahatan kita balas lagi dengan kejahatan, ini menunjukkan kebodohan kita sebenarnya. Ya. Nah, ini jadi repotnya kayak gitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tujuannya adalah an ya'ishan nas fi wifaqin, supaya hidupnya akur berdampingan. Kalau tadi urusannya kayak begini, maka dia akan meninggalkan perselisihan, la munaza'at bainahum wala khusumat.
Jadi sama seperti yang dulu pernah saya kisahkan. Ada cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin. Pernah dengar? Barusan. Beliau punya budak, dulu masih zaman perbudakan. Ketika beliau mau sholat, beliau minta budaknya ambilkan air untuk wudu. Dulu ambilkan air untuk wudu pakai semacam kendi gitu Pak. Kayak kendi, ada tutupnya. Suatu ketika ini budaknya diminta untuk menuangkan air mau wudu nih. Ali Zainal Abidin. Nggak tahunya ini tutup dari kendi itu kena kepalanya. Kena kepala Ali Zainal Abidin. Apa kata budaknya? Budaknya dia baca ayat cuma sepotong ayat. Dia baca wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang menahan marah. Akhirnya Ali Zainal Abidin nggak jadi marah lagi kesal. Wah ini budak baca ayat. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat lengkapnya ini dibaca dulu. Ya sudah, kamu saya maafkan. Jangan diulangi lagi. Dibacain ayat lagi sama budaknya. Wal 'afina 'anil nas. Wah, ini makin Ani sudah lebih pintar juga nih. Yaudah, dimaafkan sudah karena dengar ayat itu wal 'afina 'anil nas. Dia bilang saya maafkan kamu. Ini budaknya makin senang lagi. Terima kasih Tuhan, bahasa Indonesia. Sudah dibaca itu. Akhirnya Ali Zainal Abidin ini dia bilang mulai saat ini kamu merdeka, saya bebaskan. Dibaca lagi ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka jatuh cinta dengan orang-orang yang baik. Cuma baca sepotong ayat, ini budak Ali Zainal Abidin merdeka. Inilah pentingnya orang kalau pinter. Itu budak tadi nggak pakai tembus pakai biaya besar, dia cukup baca sepenggal ayat. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Selesai urusan. Artinya yang Sayyidina Ali Zainal Abidin pun dia orang cerdas. Ketika diingatkan ayat Al-Quran dia juga terima. Beda dengan kita kalau lagi marah, ya, dikeluarin ayat makin marah, yang kata nggak paham lagi. Nah ini yang diajarkan. Artinya dikatakan bahwa orang kalau dia mau mengamalkan hadis Nabi ini yang singkat, maka dia akan terbebas anil munaza'at wal khusumah, dari keributan, pertentangan dan khusumat sudah jadi bahasa kita, kesumat, dendam khusumat, khusumat, permusuhan. Ya udahlah, selesai. Cuma kata orang apa? Iya, memaafkan itu gampang, tapi melupakan itu susah. Tapi tetap kita harus memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Terlebih kalau orang itu sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal, kita punya rasa dendam permusuhan. Orang itu sudah meninggal, sudah anggap selesai Pak. Maafkan. Anggap selesai. Kenapa? Urusan dia di dunia sudah selesai. Ya kita mau apain aja kalau ribut, menang gak kita? Menang, oh dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Jadi udah selesai. Nah ini yang pertama hadis yang bisa kita ambil, bahwa
kalau diamalkan hadis ini, maka orang akan terhindar dari keributan dan permusuhan. Kemudian dia akan yukrimu wa la yu'zi. Dia akan memuliakan orang lain dan dia tidak akan menyakiti orang lain. Karena menganggap ya sudahlah, nggak ada manfaatnya itu. Kalau ngomong begini orang marah, pakai bahasa keras. Setelah dimarah-marahin, setelah dibentak, kira-kira sadar atau makin marah kira-kira orang? Makin marah. Tapi kalau kita arahkan dan kita sampaikan dengan bahasa yang bijak, kita sampaikan dengan bahasa yang enak, apalagi kalau misalnya jangan di tempat ramai, apalagi kalau misalnya kita sampaikan nasihatnya diajak ngobrol dua mata, ini akan lebih santun. Tapi kalau dimencak-mencak, orang ini akan semakin tidak respect terhadap kita. Yang ada orang itu makin gak suka. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, kalau mau menasihati orang jangan di tempat yang ramai. Itu namanya membuka aib orang. Tapi kalau mau menasihati orang, panggil. Pak, saya mau bicara 4 mata lah, bahasa kita aja, berdua aja gitu. Panggil. Jangan di depan orang, habis itu diomelin, habis dimarahin. Ini yang ada, kata Imam Asy-Syafi'i, bukan menasehati, yang ada adalah membuka aib orang. Dan kalau dipanggil sini, Pak, saya mau bicara 4 mata. Setelah selesai keluar, ada apa yang Pak? Enggak, cuma ngajak ngopi aja sebentar. Selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah dimencak-mencak di luar tempat ramai, dia nggak senang, orang lain lagi tahu, dia pun malah tambah malu. Yang orang lain dengar bukan memecahkan masalah, yang ada malah nambah masalah. Dan ini kadang-kadang kalau saya sudah sampaikan ke calon-calon pengantin, suka ngasih bimbingan, saya bilang, dalam membangun rumah tangga, kalau terjadi percekcokan, rumusnya kalau ada kita masalah di luar, jangan bawa masalah ke dalam. Artinya suami ada urusan ribut di luar, istri diajak ribut, nggak tahu-tahu urusan. Atau ada masalah di dalam, jangan bawa keluar. Ribut di rumah, jangan bawa urusannya ke kantor, jangan bawa urusannya ke masjid, jangan bawa urusannya apalagi sampai pasang status WA, saya bilang, apalagi sampai curhat sama mantan, saya bilang. Ini bukan menyelesaikan urusan. Yang ada kalau pasang status, dia buat misalnya dasar suami tolol, itu di luar tinggal nunggu terusin dan entar tinggal tunggu jandamu tuh. Iya. Nah, kalau sudah begitu, udah kata orang, jangan dulu diganggu, biar tenang dulu. Nah, udah kalau kayak begini, nanti bukan memecahkan masalah, yang ada malah menambah. Jangan, saya sampaikan kayak gitu. Nah ini, kalau ada masalah apa-apa saja, kalau dia memakai pegangannya adalah hadis ini, dia pakai, maka dia akan memuliakan orang. Ya sudahlah, orang itu min sa'adatil mar'i, ciri kemuliaan dan kebahagiaannya itu bisa kita lihat. 4 kalau mau senang. Pertama, ketika ada orang melakukan kesalahan, dia lihat sisi kebaikan orang. Kan beda sekarang. Orang berbuat baik,
99%. Tapi ketika dia melakukan kesalahan satu, maka yang 99 akan hilang semua itu. Apa yang dalam bahasa Indonesia itu? Satu susu sebelangkah rusak dengan nila seperti itu. Muka ini akan rusak gara-gara ada arang yang mencoreng. Sedikit doang ini. Nah ini kalau sudah kayak begini, ini nggak bakalan untuk membalikkan kembali ke fungsi awal, susah lagi. Makanya salah satu hal ini dikatakan orang kalau memang dia orang yang baik secara agamanya, keislamannya, perkara-perkara yang dianggap manfaatnya nggak ada, maka ditinggalkan. Ribut-ribut udahlah tinggalin. Memperpanjang masalah sudahlah tinggalin. Akhirnya kalau ribut begitu kan, makanya di peraturan di kantor itu kalau suami istri boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kalau ribut bisa dua-duanya nggak datang. Dua-duanya nggak datang. Karena urusannya masih belum diselesaikan. Iya. Padahal manfaat dia ketika bekerja ini jauh lebih banyak untuk menguntungkan orang banyak. Tapi ketika dia mempermasalahkan itu, menganggap ini belum selesai, maka ini manfaatnya tidak akan ada sama sekali. Kemudian apa lagi yang dimaksud di sini? Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Imam Hasan Al-Basri mempertegas lagi, menambahkan hadis ini, mempertegas ciri Allah jauh dari seorang hamba, berpaling dari seorang hamba. Bahasa kitanya nggak mau pengen lagi, nggak ngerohin lagi, nggak menghiraukan, pokoknya udah cuek Allah sama orang ini nih, sama hamba ini. Adalah an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Orang ini akan dibuat sibuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Segala tiang listrik ditungguin sampai maghrib. Ada kan yang nungguin tiang listrik? Kopi udah habis 5 gelas, rokok udah sampai umur 6. Apa yang ditungguin? Nggak ada. Jembatan, ada yang nungguin jembatan, ada juga. Nongkrong terus nggak ada manfaat. Nah, orang kalau sudah dipalingkan sama Allah, artinya Allah sudah nggak mau menghiraukan orang ini lagi, sudah berpaling ke Allah dari hamba ini, maka Allah akan buat kesibukan dirinya melakukan hal-hal yang nggak manfaat. Kata orang, lu ngapain aja kayak begini lu kerjain, ngapain aja yang kayak begini nggak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya, buat dirinya aja nggak ada balik manfaat, apalagi untuk orang lain. Kata orang kerjanya tidur terus, kata orang kerjanya luntang-lantung terus, malah dibalikin, itu juga kerja. Dibilang kerjanya tidur terus, itu juga kan kerja. Habis bilangnya kerjanya tidur itu terus. Nah, kalau sudah dipalingkan kayak gitu, buat sholat dia susah, nggak ada waktu. Padahal nggak sampai 5 menit dia sholat, nggak sampai 5 menit. Bapak bisa hitung, bapak sholat zuhur tadi 4 rakaat. Lihat, ada nggak 5 menit mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam? Kayaknya nggak ada. Apalagi yang dibaca kuliah puluh, yang menghafalnya itu Falak Nas, kayaknya nggak sampai 5 menit, tapi waktunya nggak ada. Buat ngaji duduk sebentaran nggak ada juga. Tapi buat nongkrong mau buat apa? Buat pegang Quran, buat zikir, pegang tasbih, nggak ada waktu.
giliran pegang HP bisa 3 jam main game. Ada nggak yang gitu? Ya. Mana? Banyak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, cirinya gampang. Orang kalau sudah disibukkan dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, manfaat buat dirinya nggak ada, manfaat buat orang lain apalagi nggak ada, hasilnya nggak ada. Bahkan orang katakan la yamutu wa la yahya, hidupnya nggak bermutu, cuma ngabisin banyak biaya. Yang kayak begini, ini yang bisa disebut orang yang free man. Apa free man? Manusia bebas. Bahasa orang kita namanya preman. Sudah jelas. Kalau baca jujur kan bacanya apa? Preman gitu kan. Orang yang hidupnya bebas tanpa aturan agama, disibukkan dengan hal-hal yang terkait dengan agama nggak ada manfaatnya. Tapi giliran diajak ngaji susah, giliran diajak sholat susah, giliran diajak sedekah susah, giliran diajak ibadah susah. Pokoknya ibadahnya itu untuk ibadah waktu nggak ada, tapi untuk yang lain ada waktunya. Nah ini kata Imam Hasan Al-Basri, min i'radillah 'anil 'abdi, ciri bahwa Allah sudah tidak mau menghiraukan seorang hamba itu lagi kalau pekerjaannya disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bisa ukur. Ya, dikatakan kan lakbi wal hadzal wa may yafiru bil muru'a, bercanda-canda kemudian bermain-main itu ada, tapi giliran kalau kongko ngobrol ya, apalagi bapak-bapak ya, kalau udah kongko ngobrol bisa 3 jam ya, yang dibahas apa biasanya? Hah? Janda kongko lama alor ngidul, giliran ngaji cuma setengah jam lama banget dibilang. Patar udah geser, kaki udah geser, lama banget itu. Tapi giliran kongko sampai berjam-jam. Hati-hati, min i'radillah 'anil 'abdi. Kalau kita lebih senang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kita lebih senang isi waktu kita dengan hal-hal yang tidak manfaat, itu Allah mulai memalingkan dirinya dari seorang hamba itu. Tapi kalau seorang hamba sebaliknya, ini ada waktu kosong, manfaatin. Ini ada waktu kosong, manfaatin. Selesai faidah fahatta fansab. Selesai satu hari ini, cari lagi kegiatan aktivitas lain yang bermanfaat, paling tidak untuk dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri, keluarganya, untuk orang lain. Paling tidak kalau bisa untuk orang lain kebanyakan, untuk dirinya sendiri dulu deh, pada manfaatnya. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan waktu kita ini adalah waktu yang bermanfaat yang kita jadikan, dan Allah akan senantiasa memberikan kita kemanfaatan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezeki, dan kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak ngelamun, jangan banyak bengong. Ayam aja banyak bengong. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kesempatan untuk tanya jawab ya, biasa kurang lebih 50 atau 10 menit. Silakan yang mau bertanya menyangkut kajian hadis yang ke-12 ini atau yang lainnya. Ada yang kita sehari-hari. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Di kami hadis ini bahwa orang yang baik itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu tidak bermanfaat untuk dirinya. Terus untuk lagi tadi ibadah tanpa ilmu itu akan sia-sia. Yang artinya segala kegiatan yang mahdhuf ataupun muamalah kita itu harus mengikuti pesan, perintah
dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana ketika kita melaksanakan salah satunya misalkan ibadah sholat yang kita sendiri tidak mengerti tentang hadis, tentang perintah Nabi, kita hanya mengikuti apa yang dipesankan orang tua atau yang dilakukan oleh para ustadz gitu. Sedangkan kita sendiri nggak ngerti hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Bagaimana Sadul? Terima kasih. Di dalam kitab Zubat yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan, faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marhudatun la tuqbal. Setiap orang yang beribadah tanpa dilandasi didasarkan ilmu, maka ibadahnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Maka bagaimana kalau kita mengamalkan satu ibadah yang mahdoh atau ghair mahdoh? Yang mahdoh itu ibadah inti, ya sholat, puasa, zakat, haji gitu. Yang ghair mahdoh yang muamalah selain yang mahdoh. Tidak perlu kita paham hadis, tidak perlu. Kita lihat kitab-kitab, kalau kita ngaji fikih, kita ngaji fikih deh, gitu, kitab kuning. Itu tidak dipakai yang namanya Al-Quran ayat segini, hadisnya ayat segini. Di kitab kuning langsung syurut sholat, gitu kan? Syarat-syarat sholat 1, 2, 3, 4, arkanus sholat 1, 2, 3, 4. Disebutin kan dalil Al-Quran dan hadisnya? Atau kita ngaji kitab yang paling kecil kalau di kampung, ada Babul Minan, ada Irsyadul Anam, ada kitab lagi apa namanya? Disebutin kan ciri-ciri hadisnya ini? Nah, langsung jadi. Nah, apa yang disampaikan guru ngaji kita ini supaya nanti langsung praktek. Apa yang disampaikan orang tua kita langsung pada intinya. Kalau mau ada hadisnya, ada nanti namanya belajar kita ilmu hadis. Kalau tentang hukum-hukum fikih terkait tentang hadisnya, maka ada pelajaran namanya hadis ahkam. Yang dipelajari hadis tentang hukum. Nanti bacanya kitab Bulughul Maram hadisnya. Itu belajar hadisnya nanti. Kalau belajar fikih enggak, langsung jadi. Maka ada fikih, ada usul fikih. Kalau belajar fikih enggak dibahas karena matang, udah langsung jadi. Tapi kalau belajar usul fikih baru dibongkar. Ya, kenapa ini sholat bisa wajib? Itu dari usul fikih. Oh, ada ayat Al-Quran yang menyatakan aqimus sholat lidzikri, atau wa yuqimunas sholat, atau wa aqimus sholat. Oh, ini ada fi'il amr, aqimus sholat. Aqim itu amr, amr itu perintah, perintah itu berarti wajib. Ini nanti ngaji usul fikih. Nah, kalau orang semuanya mesti ngaji usul fikih, mesti ngaji hadis, kayaknya waktunya habis. Waktunya habis, nggak bisa kerja. Nah, yang begini-begini urusannya siapa? Santri atau orang yang konsentrasi untuk belajar itu. Nanti tugas mereka menyampaikan. Inilah nanti yang disampaikan oleh ustaz dan orang tua kita yang tidak ngaji disampaikan. Kalau semua orang ini semuanya ngaji, yang kerja siapa? Ya, kenapa sholat itu wajib? Ngaji usul fikih. Sholat, ini hadisnya mana? Ngaji nanti kitab hadis ahkam. Ayatnya mana? Ngaji tentang tafsir ayat ahkam. Itu beda lagi. Kalau kita nanti masuk fakultas syariah itu ada mata kuliah hadis ahkam, mata kuliah tafsir ayat ahkam, itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada bapak-bapak, ada ibu-ibunya ada? Kalau nggak ada cukup ya Pak Ustaz ya. Itu yang kita akan berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya Rabbi, wa'fu 'anna ya Rabbi, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bihamdika fathil syirk fathil darakatil fatih.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.